Baik Bapak Ibu pengoprek Arkas dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera sepanjang masa. Kita masih ngomongin tentang Arkas ya Bapak Ibu ya. Nah di video kali ini saya akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah komentar di video-video sebelumnya. Salah satunya adalah dari Bapak Grisela Karno. Beliau berkomentar, "Bang, tolong share kalau ada tutorial tentang cara input token listrik di Arkas terbaru." Input token listrik. Token listrik atau tagihan listrik. Nah, untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, secara umum operator itu bukan mengalami kesulitan di bagian mengoperasikan aplikasi Arkas ini, begitu ya. Tetapi ada beberapa hal, keresahan-keresahan atau kegundahan-kegundahan yang sering muncul di pikiran kita ketika kita mengerjakan Arkas. Di antaranya adalah yang pertama, biasanya nih, itu muncul perasaan bingung dan ragu untuk menentukan kegiatan yang kita maksud ini boleh atau tidak didanai oleh dana BOS. Contoh, seperti kegiatan panitia PPDB. Nah, panitia PPDB ini bisa tidak dikasih honor gitu, atau upah lembur. Nah, seperti itu kan? Atau panitia kegiatan ujian, itu bisa tidak dikasih honor. Yang kedua, misal kita sudah dapat menentukan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana BOS. Kegiatannya bisa didanai oleh BOS reguler. Tapi terkadang kita juga mengalami kebingungan dan keraguan menentukan kode rekening apa nih yang sesuai dengan pembiayaan dari kegiatan yang dimunculkan. Ada lagi ya, berikutnya. Ketika kita memilih salah satu kode rekening, umpamanya di bagian uraian kegiatannya itu tidak bisa kita ketik manual. Artinya barang-barangnya itu ya sudah ada database-nya, list-nya, tinggal kita pilih saja. Nah, namun kita tidak menemukan barang yang cocok seperti yang kita inginkan atau seperti yang kita maksudkan. Entah itu namanya yang berbeda, entah itu memang tidak ada ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang terkadang membuat mood kerja kita itu jadi rusak. Sementara di sisi lain kita tidak mudah untuk menemukan penjelasan, referensi, sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sama halnya dengan kegiatan yang akan kita inputkan ini, yaitu membuat anggaran pembayaran tagihan listrik bulanan. Mudah ya? Dibayangkan mudah ya? Biasanya kan listrik itu KWH-nya berbentuk meteran ya. Tetapi ada juga KWH yang membutuhkan token listrik atau pulsa listrik seperti itu. Nah, misalkan seperti ini, kita tambah baru, kemudian kita pilih kegiatannya listrik. Nah, di sini ada pemeliharaan instalasi listrik, kemudian penambahan daya listrik, pemasangan instalasi listrik baru, dan pembayaran rekening listrik. Bila kita hubungkan atau kaitkan dengan pembiayaan yang akan kita inputkan, yaitu belanja token listrik atau mengisi pulsa listrik, maka teman-teman akan memilih yang mana? Nah, yang lebih cocok itu yang keempat ya, pembayaran rek listrik. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman harus menentukan kode rekening yang cocok. Kita cari saja dengan kata kunci listrik. Oke. Dengan kata kunci listrik, kita menemukan 6 jenis kode rekening. Nah, yang pertama adalah ada belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat listrik, kemudian belanja jasa tenaga teknisi, mekanik, dan listrik, terus belanja jasa pemasangan instalasi telepon air dan listrik, belanja tagihan listrik, kemudian belanja modal instalasi pembangkit listrik, dan belanja modal jaringan listrik lainnya. Dari ke-6 jenis kode rekening ini, maka menurut asumsi saya, walaupun itu belanjanya token listrik bukan tagihan rekening listrik, tetapi kode rekening yang paling pas untuk belanja token listrik itu sama, yang ini ya, belanja tagihan listrik. Silahkan teman-teman pilih itu. Selanjutnya, pada uraian kegiatannya, jika di sininya, di ujung kanannya tidak muncul tombol X dan tombol pencarian, maka ini lebih enak. Kita tinggal menuliskan saja uraian kegiatannya atau objek pembayarannya atau nama barangnya lah begitu. Nah, untuk objek pembayaran token listrik ini, teman-teman bisa saja menuliskan seperti ini. Pulsa, garis miring, token listrik, strip, bulan Januari begitu ya. Kemudian
Satuan harganya misalkan 50.000. Atau biasanya kita itu beli ke counter terdekat, ke warung pulsa terdekat, itu pasti tidak pas 50.000 kan. Misalkan kita membeli yang 20.000 saja, itu pasti ada tambahan 3.000 atau 2.000 untuk keuntungan si warung pulsanya itu ya. Nah, maka kita bisa anggarkan juga seperti itu. Misalkan yang 50.000 juga kita lebih saja 55.000. Nah, seperti itu. Untuk satuan itemnya bisa kita tulis bulan. Lalu kita checklist di Januari saja untuk volumenya. Selanjutnya klik OK. Nah, maka kegiatan pembayaran rekening listrik, kode rekeningnya belanja tagihan listrik, objek pembayarannya pulsa atau token listrik bulan Januari. 1 bulan Rp55.000. Nah, untuk bulan berikutnya teman-teman tinggal sisip saja. Misalkan di sini pulsa, token, listrik, strip Februari. Sebesar misalkan untuk yang Februari itu 105.000 gitu ya. Satuan itemnya bulan, kemudian yang kita centang di Februari saja. Isi volumenya 1. Oke. Nah, atau teman-teman mau menginputkannya sekaligus, bisa begitu ya. Misalkan seperti ini, pulsa, garis miring, token, listrik. Kemudian langsung ke harga satuan, misalkan teman-teman menganggarkannya 105.000 per bulan. Nah, selanjutnya teman-teman centang setiap bulannya, kemudian isi volume masing-masing bulan itu 1. Lalu klik OK. Seperti ini. Objek pembayarannya cukup 1, volumenya 12 bulan, totalnya dalam 1 tahun Rp1.260.000 untuk kebutuhan pembayaran pulsa token listrik. Nah, seperti itu juga bisa. Tetapi kalau saya itu membuat anggaran listrik itu dipecah per bulan begitu ya. Kenapa? Salah satu manfaatnya adalah ketika kita butuh mengurangi salah satu anggaran di salah satu bulan tertentu gitu. Anggaran listriklah yang paling mudah dikurangi atau dibuat sampai bentuknya itu ada satuan pecahan-pecahan kecilnya. Tetapi itu hanya untuk listrik dengan KWH sekolah yang kilometer. Karena yang kilometer mah walaupun tagihannya misalkan Rp50.225 pun masih logis. Karena ya seperti itu. PLN juga seperti itu nagihnya. Tetapi kita bayarnya kan kadang-kadang dibulatkan. Nah itu Bapak Ibu ya, cara untuk membuat anggaran pulsa token listrik. Bagi sekolah-sekolah yang KWH listriknya itu bukan KWH kilometer, tetapi KWH pulsa. Nah mudah-mudahan video ini dapat memberikan gambaran lah setidaknya begitu. Oke, terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan Jaljal TV. Kita akan jumpa lagi di obrolan Arkas berikutnya. Dadah.